Bab 371 Keberangkatan. Minggir, salah satu pemuda di sebelah pemuda berambut biru pendek itu berteriak pada Huo Yuhao dengan ganas. Dalam hal penampilan, mereka sekitar usia Huo Yuhao. Paling-paling, mereka hanya lebih muda darinya dalam 1 atau 2 tahun. Di sebelah mereka ada 5 atau 6 siswa lain dari Akademi Shrek, semuanya mengenakan seragam ungu, di antara mereka ada beberapa gadis cantik. Huo Yuhao tidak akan pernah membuat keributan dengan para juniornya tentang masalah seperti itu. Dia sedikit tersenyum dan pindah ke satu sisi. Namun, sementara dia murah hati, tidak semua orang menyukainya. "Oi, bisakah Anda bersikap sopan santun?" Suara seorang wanita terdengar. Seseorang muncul di sebelah Huo Yuhao. Tangannya berada di pinggangnya ketika dia memandang dengan marah pada sekelompok pria dan wanita muda. "Apakah kamu tahu apa itu kesopanan? Tidak tahukah kamu bahwa kamu harus memberi jalan bagi seniormu? Minggir!" Provokator itu secara alami Nan Qiuqiu. Sementara Nan Qiuqiu tidak setampan Jiang Nanan atau Wang Donger, dia cantik dalam dirinya sendiri. Saat dia melompat di sebelah Huo Yuhao, dia bisa menarik perhatian semua orang. Mata pemuda kurus itu bersinar ketika dia berkata, "Wah, betapa cantiknya. Dari mana asalmu? Mengapa saya tidak mengenali Anda?" Huo Yuhao dan rombongannya tidak mengenakan seragam Akademi Shrek, jadi tentu saja, mereka dianggap sebagai orang luar. Nan Qiuqiu berkata dengan marah, "Potong omong kosong. Minggir, jika tidak, aku akan memukulmu habis-habisan sehingga ibumu sendiri tidak akan mengenalimu." Pemuda kurus tertegun. Dia bergumam, "Sayang ini memang penuh semangat. Bos, apa yang harus kita lakukan?" Pemuda dengan rambut biru, yang jelas-jelas pemimpin mereka, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa." Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Saat dia mengatakan itu, dia bergerak ke samping saat dia mencoba berjalan melewati Nan Qiuqiu. Namun, Nan Qiuqiu tidak menyerah begitu saja. Dia meraih lengannya dan berkata, "Apakah kamu menghina wanita?" "Aku." Pemuda berambut biru itu bingung ketika dia berkata, "Bagaimana aku menghina wanita?" Saat dia mengatakan itu, dia sedikit mengangkat bahu, dan Nan Qiuqiu merasa saat itu adalah bahwa dia meraih sepotong lembut tanah liat. Tangannya meluncur bebas, dan targetnya terlepas dari genggamannya. "Wow, kamu masih berani menolak." Matanya berkilau, dan energi mulai berdenyut dari tubuhnya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 cincin hitam, 5 seluruhnya, bangkit dari bawah kakinya. Auranya yang kuat mendominasi seluruh area. "Raja Roh." Pemuda kurus berseru kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. "Bibi ini di sini adalah Raja Jiwa." Huo Yuhao menamparkan dahinya. "Kami dalam masalah sekarang." Memang, ketika dia mendengarnya memanggilnya Bibi, Nan Qiuqiu, yang niatnya lebih menyenangkan daripada jahat, meniupnya. Dia memelototi pemuda kurus itu sehingga pembuluh darah di dahinya bisa terlihat. Api berkobar-kobar di matanya saat dia mengucapkan, kata demi kata, "Siapa kau?" Memanggil Bibi. Nan Qiuqiu baru berusia 20 tahun. Sementara dia memiliki tubuh yang bagus, bagaimana mungkin ada wanita yang tidak peduli dengan usianya? Ketika dia mendengar itu, dia secara alami marah. Pemuda kurus adalah pengacau yang lahir alami. Dia tampaknya tidak takut akan masalah saat dia berkata, sambil menjulurkan leher, "Aku memanggilmu Bibi, dasar bimbo. Jadi bagaimana jika Anda adalah Raja Roh? Jika kamu ingin pamer di depan Akademi Shrek, jangan menangis jika aku memukulmu dengan buruk sehingga ibumu sendiri tidak akan mengenalimu. Aku akan membunuhmu." Ruby Dragon muncul di atas dahi Nan Qiuqiu. Jika bukan karena Ye Guyi yang menahannya, dia pasti sudah bergegas maju. "Lihat, bahkan Anda mengakui bahwa Anda sudah tua," kata pemuda kurus itu, "tanpa peduli di dunia. Bersikap baiklah dengan kata-katamu, junior," kata Huo Yuhao.
Dia memperhatikan bahwa Nan Qiuqiu berada di ambang ledakan, dan jadi tidak punya pilihan selain campur tangan. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri di depan Nan Qiuqiu. Pemuda kurus baru saja akan membalas, tapi kemudian melihat cahaya jernih di mata Huo Yuhao. Matanya berkaca-kaca ketika dia berkata, "Oh." Termasuk pemuda berambut biru, seluruh kelompok siswa kelas 4 dari halaman luar semua merasa seolah-olah tatapan hangat Huo Yuhao menatap lurus ke arah mereka. Otak mereka semua berantakan total. "Minggir, oke." Sekelompok pria dan wanita muda semua bergerak ke samping. Huo Yuhao berbalik dan menyeret Nan Qiuqiu ke akademi bersama yang lainnya. "Kenapa kamu menyeretku? Aku akan membunuh mereka semua. Mereka berani memanggilku bibi. Apakah saya setua itu?" Nan Qiuqiu hendak bergegas kembali keluar, tetapi tangan Huo Yuhao mencengkeramnya dengan perasaan sekuat emas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia bisa merasakan energi yang kuat datang dari tangannya, membuat kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya bergetar. Tidak mungkin dia bisa membebaskannya. "Jika kamu terus menimbulkan masalah, kamu tidak perlu ikut dengan kami lagi." "Menginap di Sekte Tang," kata Huo Yuhao. Saat dia melihat ekspresi seriusnya, Nan Qiuqiu tiba-tiba merasakan rasa takut naik di hatinya tanpa alasan yang jelas. Kemarahan di hatinya adalah api yang baru saja disiram oleh air dingin. Dia menjadi jauh lebih tenang. "Baiklah, baiklah. Tidak perlu begitu sengit." Nada bicara Nan Qiuqiu menurun. Huo Yuhao melepaskan tangannya, tersenyum tipis padanya, dan berkata, "Apakah aku begitu ganas? Ayo pergi, kita akan ke Pulau Dewa Laut." Su Sanxi berjalan di belakang mereka saat dia berkata dengan nada bosan, sangat membosankan. "Jika mereka benar-benar bertarung, bukankah itu pemandangan?" Qiuqiu memang sedikit pedas, kepribadian yang mudah berubah. Heikaitu tersenyum sedikit dan berkata, "Persetan. Anda juga harus berhenti menyebabkan masalah. Ayo pergi." Su Sanxi tertawa kecil dan berkata, "Kita semua adalah anak muda, dan harus bersikap seperti itu." "Kakak Ji, apa aku benar?" "Pergi," jawab Ji Juechen dengan gaya potongan rambut khasnya. Di gerbang Akademi Shrek, siswa kelompok dari kelas 4 akhirnya menjernihkan pikiran mereka. Pemuda kurus bergumam, "Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saya merasa seperti melayang." Pemuda dengan rambut biru pendek berubah serius ketika dia berkata, "Kami tampaknya telah dimanipulasi. Orang itu sangat kuat. Apakah kamu tahu siapa dia?" Seorang gadis berkata, "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Menilai berdasarkan usianya, dia harusnya setua kita. Namun, mengapa saya tidak memiliki kesan padanya?" Pemuda dengan rambut pendek itu berkata, "Dia memanggil kita junior, jadi dia pasti seseorang dari akademi. Mungkinkah dia senior dari halaman dalam kanan? Dia pasti. Jika tidak, bagaimana kekuatan spiritualnya bisa begitu kuat?" Jajanan di sebelahnya tidak bisa membantu, tetapi menyela, "Adik, berhenti memikirkannya. Anda tidak bisa membuat orang itu kesal. Dia dikenal sebagai siswa paling berbakat yang pernah dilihat oleh Shrek Academy dalam ribuan tahun terakhir." Pemuda berambut biru berbalik untuk melihat pria itu dengan kaget dan bertanya, "Paman, kamu kenal dia?" Jajanan itu mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya tahu. 5 hingga 6 tahun yang lalu, dia juga punya warung di sini, menjual ikan bakar. Bisnisnya agak bagus. Kemudian akademi memutuskan untuk memberikan perhatian khusus pada pengasuhannya. Kita semua pernah mendengar ceritanya. Setelah saya menyebutkan namanya, Anda tentu akan tahu siapa dia. Dia dipanggil Huo Yuhao." "Huo Yuhao." Suara pemuda berambut biru itu melonjak beberapa oktav. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Kelompok siswa kelas 4 di belakangnya semua tampak lumpuh. Wajah pemuda kurus itu berubah pucat, lalu hijau ketika dia berkata, Aku menyuruh senior Huo untuk memberi jalan bagiku. Surga, aku mati, aku sangat mati."
Gadis muda yang telah berbicara sebelum tidak bisa membantu tetapi meminta jajanan, paman, sehingga orang itu sekarang adalah Yang Huo Yuhao. Juara yang merebut kejuaraan dari rahang kekalahan dalam turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota Kontinental yang terakhir, yang juga mewakili Sekte Tang dan mengalahkan Sage Jahat yang jahat di turnamen terbaru. Seseorang yang lahir dengan jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas, yang juga dikenal sebagai jenius terbaik dari Akademi Shrek. Jajanan bergumam, saya tidak tahu semua judul itu, tetapi nama Huo Yuhao jarang. Tampaknya hanya ada satu pria dari Akademi dengan nama itu. Pemuda berambut biru itu bergumam pada dirinya sendiri, itu dia, itu pasti dia. Salah satu jiwa bela diri senior Yuhao adalah Roh Mata. Baru saja, ketika kita melihatnya, dia menggunakan kekuatan di matanya. Kami melewati idola kami begitu saja. Ayo pergi. Kami harus minta maaf kepada senior kami. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke arah lain. Yang lain mengikutinya. Namun, ketika mereka mencapai pantai Danau Dewa Laut, mereka tidak bisa melihat siapapun dari Sekte Tang. Semua gergaji hanyalah beberapa titik hitam kecil yang melangkah ke daratan di tengah danau. Pemuda berambut biru itu menghela nafas dan bergumam, kami melewatkan kesempatan kami. Kami benar-benar melewatkan kesempatan kami. Huo Yuhao secara alami tidak tahu tentang bagaimana para juniornya bereaksi terhadap penemuan identitasnya. Sekarang, dia kembali dengan teman-temannya di Pulau Sigat. Setiap kali kembali, dia akan merasakan perasaan hangat yang membuatnya bahagia. Namun, kali ini berbeda, karena seseorang hilang. Di paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berlutut di depan pohon emas yang sedang mekar dan bersujud 3 kali. Itu adalah caranya menghormati penatuamu. Guru, saya kembali. Saya pikir saya telah menemukan jalan yang Anda bicarakan, Huo Yuhao bergumam pelan. Embusan angin yang kencang bertiup, dan daun pohon di pohon emas menari. Pohon itu memancarkan aura belas kasih yang samar. Bangun. Sudahkah Anda pulih? Suara Penatua Suan terdengar dari paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao berdiri dan berkata dengan hormat, ya. Halo, Penatua Suan. Penatua Suan menjawab, masuk. Tidak semua orang bisa memasuki paviliun Dewa Laut. Bei Bei dan Su Sanxi secara alami tahu aturan ini. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi, yang tidak begitu mengenal aturan Akademi Shrek, dibawa untuk menunggu di satu sisi. Huo Yuhao memasuki paviliun Dewa Laut sendirian. Penatua Suan duduk di ujung meja panjang. Dia tidak sendirian. Tetua lainnya dari paviliun Dewa Laut, termasuk Zhang Lexuan, semuanya hadir. Hanya ada satu kursi kosong. Penatua Suan mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, ketika Anda menjalani kultivasi tertutup, Bei Bei mengambil alih tempat Anda sementara waktu. Sekarang kamu sudah kembali, silakan duduk sekali lagi. Ya, Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Dia membungkuk kepada para penatua lainnya sebelum berjalan ke kursi di meja dan duduk. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tampak sangat hormat. Penatua Suan memandangnya dan berkata, Yuhao, kamu sudah dewasa. Setelah Dong'er mendapat masalah, saya takut Anda tidak akan pulih darinya. Sekarang, saya melihat bahwa Anda telah berhasil menyatukan diri. Kekuatanmu juga telah meningkat pesat. Sangat bagus. Saya percaya roh penatuamu akan bersukacita saat melihat Anda sekarang juga. Anda memang orang pilihannya. Huo Yuhao berkata dengan hormat, duka tidak menyelesaikan apapun. Sementara Dong'er tidur, yang bisa saya lakukan adalah terus meningkatkan diri. Setelah dia bangun, aku akan lebih bisa melindunginya. Bagus, kau tahu, Penatua Suan berkata dengan gembira. Sekarang semua orang ada di sini, pertemuan paviliun Dewa Laut akan dimulai. Kami hanya punya satu hal dalam agenda, dan itulah misinya. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 4 jam. Untungnya, Su Sanxi dan He Kaitu memiliki tempat tinggal di halaman dalam. Setelah menunggu sebentar,
Mereka membawa Ji Juechen, Jing Xian, dan sisanya untuk makan sebelum kembali untuk menunggu lagi. Setelah 1 sore penuh, Huo Yuhao akhirnya muncul dari paviliun Dewa Laut. Dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Yang dia katakan kepada mereka adalah bahwa mereka akan pindah besok sebelum dia membawa semua orang kembali ke Sekte Tang. Ketika mereka meninggalkan Akademi Shrek, itu masih waktu pelajaran. Kali ini, mereka secara alami tidak bertemu junior manapun. Su Sanxi merasakan sedikit penyesalan. Kembali di Sekte Tang, semua orang menyibukkan diri. Mereka mengemas kebutuhan sehari-hari mereka dan mengeluarkan segala yang mereka butuhkan untuk digunakan. Orang-orang dari Sekte Tang akan memainkan peran besar dalam rencana paviliun Dewa Laut. Agar semua orang kembali dengan damai, Bei Bei membuka gudang Sekte Tang untuk membiarkan mereka memilih apa yang mereka butuhkan. Hal pertama yang Huo Yuhao keluarkan adalah cermin pelindung jantung raksasa yang terbuat dari Starlight Sapphire, yang pernah memegang alat jiwa berbentuk manusia dari Illustrious Virtue Hall, dan yang ia simpan dengan aman untuk Dong'er. Dengan cermin pelindung jantung padanya, dia dan Heikaitu mulai bersiap. Mereka bekerja sampai tengah malam, dan baru saat itulah Huo Yuhao menemukan Xuan Ziwen. Setelah dia meninggalkan kamarnya, dia memiliki cincin safir Starlight lainnya. Di pagi hari berikutnya, Bei Bei secara pribadi membawa semua orang dari Sekte Tang keluar untuk mengirim mereka pergi. Mereka baru kembali setelah tim meninggalkan kota Shrek. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao sekarang kelas 7. Yang ini dibuat secara pribadi oleh Xuan Ziwen. Itu cepat, gesit, dan kuat bertahan. Selanjutnya, itu disesuaikan dengan kebutuhannya, sesuai dengan pengukurannya. Tentu saja, ini hanya mungkin karena Huo Yuhao telah berhasil mendapatkan bahan yang cukup dari Kekaisaran Sun Moon terakhir kali dia ada di sana. Huo Yuhao melompat ke udara, dan cahaya melintas di matanya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi alat jiwa kelas 7 di punggungnya terbuka. Alat jiwa terlihat aneh. Itu menyerupai sepasang sayap kupu-kupu, yang masing-masing memiliki pendorong dibangun. Secara total, ada 12, 6 di atas dan 6 di bawah, selaras pada ketinggian yang berbeda. Ketika selusin pendorong diaktifkan bersamaan, ia mampu mencapai kecepatan tertinggi.